Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembuatan makalah sekarang di bagian kedua. Ya, tadi kita masuk sudah pembahasan sebelumnya di bagian pertama tentang alinea pertama, alinea kedua di bagian pendahuluan. Ustaz mau nanya, menarik nggak yang kita bahas? Dan ini memang harus kita bahas. Dan ini yang disebut dengan jati diri yang menjumpai. Ketika sudah berjumpa, dia akan pede untuk mengatakan cinta kepada orang yang dia cintai. Inilah penelitian. Inilah skripsi diawali dengan makalah. Maka kalau ada yang mengatakan sebagai mahasiswi, dia mau move on dari makalah, bahaya. Berarti dia tidak ingin menjumpai siapa pasangan hidupnya ke depannya. Artinya adalah dia tidak akan menjumpai aku ini akan jadi apa. Aku ini sebagai siapa. Aku ini akan bagaimana. Maka untuk menjadi aku ini apa, akan jadi apa, aku ini sebagai siapa, dan aku ini bagaimana, maka kenalah dirimu dengan melakukan penelitian yang berawal dengan pembuatan makalah. Dan ternyata di sini diajarkan bahwa bagaimana kita mengenal dengan masalah dulu, baru teori. Kenapa aku sekarang melamun hari ini? Oh, aku bertemu dengan si Rini. Kata si patah. Misalnya, ya. Kemudian, kenapa aku dalam keadaan grogi? Kata Nabila. Maka dibilang si Nabila dalam dirinya, oh, aku mungkin jangan-jangan tadi berjumpa sama si Umam. Pandangan pertama. Ya, ketika Piki nanya kepada Tuba, kamu pernah dengar cerita cinta pandangan pertama? Tuba mengatakan tidak. Terakhir rupanya akhirnya mereka sekarang menjadi pasangan. Korban komedi. Baik ya teman-teman. Ini kita cerita masalah loh. Ustaz bukan kemana-mana, tapi kita masuk pada masalah. Ketika kita tahu masalah itu, maka apa jawabannya? Butuh teori. Bagaimana menghadapi hidup seperti kegundahan yang kita hadapi. Maka bangunlah ada teori psikologi dan lain sebagainya. Ini tadi yang alinea kedua. Nah, bisa tadi alinea pertama adalah teori, baru masalah. Itu yang kita bahas di bagian pertama. Sekarang kita masuk bagian kedua. Setelahnya Ustaz, ada alinea ketiga. Ini langsung cepat-cepat aja dipoto ya. Tadi lagi cepat foto. Ya. Baik, sekarang di sini. A. Pendahuluan. Biasanya ini tulisannya besar. Kalau di dalam latar belakang masalah tebal. Tapi kalau di dalam ini hanya kecil. P-nya aja besar. Kenapa? Luasnya sedikit. Dikupas. Pendahuluan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dari sini. Jadi rapi. Udah rata di sini ya, alinea kedua. Sekarang masuk alinea ketiga. Apa isi alinea ketiga itu, Ustaz? Inilah yang menjadi isi yang akan kalian bahas setelah apa? Setelah apa? B. Oleh karena itu, ini bahasa umumnya aja lah. Kajian di atas akan mudah dipahami dengan memaparkan hal-hal yang perlu dipaparkan nanti. Hal yang akan dikaji ini bebas ya, ini gaya Ustaz. Mungkin yang lain boleh juga yang lain. Tadi dia paham. Hal yang akan dikaji untuk lebih jelas memahami judul di atas adalah makanya akan mengupas tentang pengertian
Al-Quran, koma. Ini nanti jadi bagian B. Pengertian Al-Quran dan tujuannya. Ini yang pertama. Ini nanti jadi bagian B. Sudah? Masuk yang kedua. Pandangan ahli tentang Al-Quran dan tujuannya. Ahli tadi siapa? Bebas. Yang penting orang Islam yang mengenal Al-Quran. Yang ketiga, koma, Quran surat dalil yang membahas tentang Al-Quran. Gak usah banyak, satu aja. Sudah? Baru yang terakhir, pandangan ahli tafsir tentang Al-Quran. Ustaz, ini yang dibahas ini kapan, untuk di mana diletakkan? Disitulah umam akan bisa masuk kepada B, pengertian Al-Quran dan tujuannya. Bisa dipahami? Tidak bisa dipahami? Tadi kan bingung tuh. Udah apa lagi ya? Setelah apa yang mau kita bahas? Kalau dalam tulisan skripsi, tesis, maka itu disebut bab 2. Dan alinea ketiga ini disebut rumusan masalah. Pernah buka skripsi kan? Sebelum masuk ke bagian bab 2 itu ada rumusan masalah dengan nanti terakhir tentang studi yang kajian terdahulu. Baik. Sudah masuk tadi ini nanti akan dibahas. B, pengertian Al-Quran dan tujuannya. Sudah habis semuanya. C, pandangan ahli tentang Al-Quran. Orang-orang Islam di bidang-bidang yang berbeda, dia mengenal Al-Quran itu apa? Untuk apa itu? Siapa namanya? Ihsan. Untuk apa itu Ihsan? Untuk kita mau menyocokkan bagaimana mereka memahami. Dan mereka seorang akademisi, walaupun bukan bidangnya, tapi mereka ternyata mendapat kita jadikan barometer untuk pemahaman tentang Al-Quran. Hingga akhirnya nanti jumpalah kita betapa besarnya fadilah Al-Quran ini bagi manusia, sampai yang bukan bidangnya pun dia memahami apa itu Al-Quran. Tapi secara luas nanti akan dijelaskan oleh ahli tafsir. Kan kita bicara Al-Quran, tentu tidak luput dari tafsir. Apalagi jurusan kita ilmu Al-Quran tahap tafsir. Sudah? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Alinea ketiga adalah alinea yang berisi hal-hal yang akan dibahas setelah sub bab A. Kalau kita memang mengatakan subbab, tapi kan kita nggak ada awali dengan bab. Kita langsung judul. Judulnya Al-Quran dan tujuannya, oleh Khairul Umam dan Abkar Pakar. Penulisnya maksudnya. Ini kan jadi kelompok nih. Ya, tambah satu lagi misalnya Rini, 3 orang. Baru nanti mulai A, pendahuluan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Baik, sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Kita lanjut. Abkar coba lihat berapa menit sudah. Ini namanya video otodidak. Hah? 9 menit. Berapa? 9 menit. 9 menit. Baik, sedikit lagi. Sudah ya? Nah, sekarang Ustaz mau meletakkan susunannya. Ini saya hapus. Ini kalau mau dipoto-foto. Ini tadi A. Pendahuluan.
Disikat tadi 1, 2, 3. Tahu kan ini udah 3 alinea. Ya, ini alinea kedua, 2, 3, yang ketiga, 2, 3. Nah ini berjarak. Adik-adik jangan samakan ini. Kalau ini 1,5 spasi. Dari sini ke B 2 spasi. Biar apa? Biar tidak ngerumpi. Nanti di video lain akan kita bahas. Apa makna filosofi berjaraknya dari A ke B? Biar nggak ada ngerumpi lagi masalah A. Fokus kita adalah masalah B. Inilah bagian A. Bagian A tadi ini meja. Yang dibahas tadi adalah apa? Laci, lemari kecil. Itu udah selesai. Sekarang pindah ke kursi. Ini bagian B. Kan nggak mungkin ada hubungan lagi dengan meja. Betul tidak? Inilah yang disebut, yang Ustaz bilang, mempelajari makalah mengajar kita untuk tidak ngerumpi. Banyak mana filosofinya Ustaz lain waktu nanti ini. Karena Ustaz buat YouTube ini, karena nggak sempat Ustaz menulis, maka Ustaz buat video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian dan bermanfaat juga para pemirsa YouTube yang memang menggeluti dunia akademik, yang S1, S2 maupun yang D1, D3. Baik, sudah selesai. Ini kan B ini sama ya, B. Apa tadi B? Pengertian? Iya, pengertian Al-Quran. Iya, pengertian Al-Quran. Ambil ini imamnya. Alinea tadi tetap sama dia. Ini imamnya. Ini nggak boleh lari. Nah, maka nanti apa bahasnya? 1. Al-Quran dan pengertiannya. Karena ada berapa? Ada 2 kan? Al-Quran, pengertian Al-Quran dan 7. Yang satu apa? Al-Quran dan pengertian. Dari mana narinya Ustaz? Dari bawah P. Satu. Rapi dia. Baru nanti bahas, tadi dari sini imamnya lagi. Al-Quran adalah bla 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 bla. Stop. Boleh kata pengantar. 1 baris saja, imam. Ya, saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Ya. Yang kedua, barulah kita masuk tokoh. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan Al-Quran adalah bla 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 bla. Taruhlah tadi catatan kaki. Tadi udah berapa Ustaz? Udah 2. Masuk ini menjadi 3. Jadi ini semua penuh dengan teori tentang apa Al-Quran, dan nantinya baru yang kedua adalah tujuannya. Udah selesai semuanya. Baru masuk nanti C. Berjarak tadi antara ini dengan ini 2 spasi. Karena ini dengan ini semua 1,5 spasi. Yang C baru masuk tadi apa? Pandangan ahli tentang Al-Quran. Ambillah tadi. Apakah orang Islam yang bagian sosial? Apakah orang Islam yang di bidang psikologi? Apakah orang Islam yang di bidang antropologi? Dari mana dapatnya Ustaz? Dari buku yang dia punya bahas. Dia kutipkan di situ ada Al-Quran misalnya, atau dia membahas tulisan yang mengkaitkan tentang Al-Quran. Ini disebut nanti dengan sumber sekunder. Nanti dari waktu saja. Dan saya pahami. Baru masuk nanti yang B adalah Quran surat. Jelaskanlah. Ustaz, apakah bisa nanti ini di awal dulu Ustaz? Di B? Boleh. B dulu. Quran surat. Misalnya Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, atau surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, menjelaskan tentang Al-Qur'an. Selesai, buat terjemahannya. Buat teks Arabnya, buat terjemahannya. Udah cukup itu bagian
B. Kalau mau kita letak ke sini ya, ini nggak langsung pengertian, tapi kita buat Quran surat, ya teks, bahasanya teks, teks Quran surat, koma pengertian Al-Quran tujuannya, koma pandangan ahli tentang Al-Quran, koma pandangan ahli tafsir tentang Al-Quran. Ya tadi ahli, yang kedua ahli tafsir. Sudah saya pahami, baru masuk nanti E. Kan? Nah, sekarang masuk bagian E. 15 menit. Ya, terakhir di bagian kedua ini pembuatan makalah, Ustadz. E itu apa isinya? Kesimpulan. Kesimpulan menjawab pendahuluan. Kalau pendahuluan adalah kumpulan pertanyaan, di mana pertanyaan tadi? Di alinea ketiga. Maka di kesimpulan dijelaskanlah itu secara singkat, lugas, dan padat. Berupa alinea, jangan berupa per poin, jangan. Kita berupa alinea. Maka langsung buat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa tadi? Quran surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bahwa Quran adalah petunjuk bagi manusia. Gitu. Hal ini dinyatakan oleh siapa tadi misalnya? Misalnya Quraisyhab atau Ibnu Katsir atau Buya Hamka. Al-Quran adalah bla 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 bla. Tapi gak usah buat lagi catatan kaki Ustaz. Gak usah. Kesimpulan gak usah lagi buat catatan kaki. Selesai. Kira-kira ada berapa baris? Sudah 5 baris. Masuk yang kedua. Pandangan ahli menyatakan Quran adalah menurut ini. Dan mereka meskipun bukan bidangnya dalam tafsir, tapi mereka memahami bahwa Quran itu adalah pedoman bagi mereka. Terakhir, ahli tafsir menyatakan bahwa Quran adalah bla 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 bla. Selesai. Apa tujuannya itu kita buat seperti itu lugas? Ketika si apa yang beli Ustaz tadi minum? Riza, ketika Riza nggak sempat saking melihat suasana yang serba sibuk, dia tapi tetap menyempatkan diri untuk memahami si makalah. Dia hanya melihat judul dan kesimpulan, sudah terbayang dia apa yang mau kutanyakan. Yang kedua, ketika bagusnya kita buat pendahuluan, nggak sempat dia membaca semuanya, dia baca aja masalah, teori, dan hal yang mau dikaji. Itu aja udah bisa terpikirkan afkar untuk nanya apa sama pemakalah. Dan akhirnya kalian akan bisa membaca. Dengan dia pakai kerudung yang begitu rapi aja, aku udah bisa nebak dia calon istri wanita soleha. Tapi tinggal dijalaninya. Wah, itu semua mana punya penuh filosofi. Gitu ya. Baik, ini yang saya jelaskan dalam pembuatan makalah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nija, silakan. Ini enggak. Maju aja ya, nggak apa-apa. Biar pemirsa tahu memang ini adalah langsung praktek. Silakan. Baik. Jenis fontnya itu bagaimana? Font kita gunakan Times Roman. Ukurannya berapa? 12. Judul 14. Catatan kaki sini lagi. Nah, jadi ukuran fontnya, kenapa udah? Ukuran fontnya adalah 12, sedangkan jenisnya adalah Times Roman. Sedangkan catatan kaki 10 ukuran fontnya, tapi tetap juga Times Roman. Saya dipahami ya? Letak catatan kaki nanti itu biasanya kita reference. Ada home, di laptop itu ada home, ada reference, ada insert, ada apa lagi? Home, insert, layout, reference. Ya, sebelah reference. Ketik reference nanti ada angka 1, ketik itu langsung otomatis sini. Udah otomatis. Nanti suatu saat nanti belajar sama kawan-kawan ya.
Gitu ya? Benar ya? Baik. Ada lagi yang lain sebelum kita akhiri? Baik, Ustaz rasa itu saja dalam video kali ini, dan buat kalian semuanya dapat bermanfaat juga bagi para pemirsa, dapat menyaksikan dengan seksama, dan nanti adik-adik sekalian juga bisa mengulangnya lagi dalam YouTube Al.Andawi Andi dalam pembuatan makalah part 1 and part 2. Insyaallah kita akan dapat paham dengan seksama. Sampai jumpa lagi di dalam video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.